ketika waktu sisa itu kemana Anda gunakan? Apakah Anda menghabiskan waktu di kedai kopi? Ada yang main video, main game, main chip. Ini mahasiswa-mahasiswa yang masa depannya suram. Yang duduk di kedai kopi berjam-jam main chip, main video, main game itu suram masa depannya. Makanya diingatkanlah wa yahsallati law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan hafu alaihim. Takutlah kita kalau meninggalkan generasi di belakang kita lemah. Ya termasuk lemah seperti tadi. Dia lemah berorganisasi, lemah kemampuan, lemah iman dan lemah sebagainya. Cita-cita tersebut. Jangan menjadi mahasiswa yang kuliah PJJ ini keluar masuk Zoom tanpa hasil ilmu dan pengalaman. Tentu ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu dan saya harapkan teman-teman Prodi PAI UIN Araniri Aceh tidak termasuk ke dalam mahasiswa-mahasiswa yang menyia-nyiakan usia mudanya untuk tidak kuliah secara serius, tidak punya cita-cita yang jelas. Cita-citanya boleh apa saja ya, boleh menjadi PNS, wirausaha, guru, seniman, melanjutkan S2, menjadi penulis atau apa. Dan mulai dititik jalannya dari saat ini. Terakhir, teman-teman selamat menjadi mahasiswa Prodi PAI UIN Araniri Aceh. Teman-teman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak di luar sana teman-teman kita seusia kita itu, seusia teman-teman ingin menjadi mahasiswa tetapi terkendala kemampuan finansial. Nah, karena itu saya harap teman-teman belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, karena hasil nanti 4 tahun yang akan datang itu tidak akan mengkhianati proses yang teman-teman lakukan saat ini. Masa depan teman-teman itu ditentukan oleh bacaan, oleh pergaulan, oleh sikap teman-teman selama saat ini dan 4 tahun yang akan datang. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman mahasiswa Prodi PAI UIN Araniri Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita baik kawan-kawan, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Teman-teman semuanya, ya silakan dimatikan lagi ya mikrofonnya. Ini saya tidak bisa cek satu persatu untuk matiin. Kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita sudah dengar paparan materi dari Ustaz Dr. Jijin Musfah dari UIN Jakarta. Nah, kawan-kawan semuanya, saya yakin bahwa kalian sebagai mahasiswa, ya kan, ini sudah berbeda dengan tradisi sebelumnya waktu siswa. Kalau sudah jadi mahasiswa, itu harus rajin mencatat, karena ilmu itu adalah barang liar. Jadi ilmu itu adalah barang liar, dia harus diikat. Nah, cara mengikatnya, jadi biar nggak lari, dia harus diikat. Cara mengikatnya yaitu dengan mencatat. Jadi menjadi mahasiswa itu mencatat adalah bagian daripada kehidupan mahasiswa. Saya ulangi bahwa mencatat materi-materi penting yang kita dengar, ilmu-ilmu baru yang kita peroleh itu adalah bagian daripada tradisi akademik seorang mahasiswa. Nah, jadi saya yakin kalian semua sudah mencatat tadi ya kawan-kawan semuanya. Bagus sekali materi yang sudah disampaikan, alhamdulillah. Jadi saya mau tanya ya, ini ada dicatat nggak kawan-kawan semuanya tadi? Ada ya? Ada. Ada Pak. Ada ya, alhamdulillah ya. Jadi selain dicatat juga perlu nanti kita amalkan semuanya. Banyak nasihat-nasihat penting yang sudah disampaikan tadi, baik strategi belajar daring dan juga nasihat-nasihat penting lainnya, bahwa sebagai mahasiswa harus rajin membaca. Nah ini kita betul-betul berharap nanti alumni daripada Prodipa ini menjadi seorang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Baik teman-teman, kita akan masuki dalam paparan materi yang kedua sebelum kita diskusi.
kita akan mendengar materi dari Ustadz Dr. Silahuddin MAG. Beliau adalah dosen UIN Araniri sebenarnya, tapi hari ini beliau dipanggil ya kan untuk mengabdi ke Kabupaten Aceh Besar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, luar biasa. Dan kita juga mendoakan ya, mudah-mudahan Dr. Silahuddin juga menjadi Kadis Pendidikan Aceh, insya Allah ya. Mana nih Pak Silahuddin? Jadi setelah membenahi Aceh Besar, kita harapkan nanti beliau diberikan kepercayaan untuk membenahi pendidikan di Provinsi Aceh. Betul nggak Ustadz Marzuki? Insya Allah, insya Allah. Ya, Ya Allah, amin. kita tunggu Pak Silahuddin untuk memimpin Dinas Pendidikan di level provinsi ya. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Dr. Silahuddin untuk menyampaikan paparan materi. Silakan Ustadz. Kawan-kawan yang lain tolong dimatikan mikrofonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama mari kita sampaikan bidang syukur pada Allah SWT. Karena Allah SWT masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di dunia tidak nyata ini, di dunia maya, di mana setiap hari kita hari ini mendengar, melihat baik di grup maupun pengumuman di masjid, di manasah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dekat dengan kita, teman-teman kita, saudara kita satu persatu dipanggil oleh Allah SWT. Sementara kita masih diberikan umur panjang, sehat, maka bersyukurlah selalu kepada Allah SWT. Kemudian saudara salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarin kita bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di dunia ini. Karena khairun nas ma yanfa'un linnas. Manusia yang baik bukan manusia yang pandai, bukan manusia yang besar jabatannya, tetapi manusia yang berguna bagi yang lainnya. Maka selalulah berselawat kepadanya. Yang kami hormati tentunya Bapak Dekan, beliau juga pernah jadi, kami sama-sama mengikuti kuliah S3, cuma beliau lebih cepat selesainya. Bapak Dekan, Bapak Dr. Muslim, terima kasih banyak. Saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana cara beliau bersahabat, berteman, dan sangat menyayangi bawahannya. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu dengan semuanya pada hari ini. Yang saya hormati tentunya Ketua Jurusan, Pak Marzuki. Ya, terima kasih banyak waktunya. Kami dulu pernah sama-sama. Saya Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro, beliau Sekretaris Pendidikan Teknik Elektro. Tetapi lebih pandai beliau daripada saya. Beliau yang menguasai semuanya, kalau saya tidak menguasai, jadi ilmu beliau luar biasa. Dan hari ini jadi Ketua Prodi DIPAI. Pantas sekali beliau menjadi Ketua Prodi DIPAI dan segera di belakangnya selesai doktor. Itu Teguh Zulkhairi ya? Iyalah, jelas. Doktor, dan beliau juga calon orang besar. Amin, amin. Tawazung orangnya Perutnya dan besar. konsisten. Ya, terima kasih. Yang saya hormati tentunya Pak Moderator Dr. Zulkhairi. Ini juga penulis dan beliau sangat aktif dari berbagai tulisan dan pemikirannya kritis. Sehingga saya suka dulu membaca tulisan-tulisan beliau. Dan tentunya yang saya muliakan Dr. Jajan Musfah, terima kasih sudah bergabung. Ya, beliau juga Sekjen PGRI. Saya juga salah seorang yang menghidupkan kembali PGRI di Aceh Besar. Ketika saya jadi kadis PGRI Aceh Besar, lama sekali vakum, sudah 10 tahun. Begitu saya masuk, yang saya benahi dulu PGRI, Pak Musfah. Saya panggil sekarang Adun Munzir, yang sekarang menjadi Ketua PGRI Aceh. Saya panggil beliau, duduk rapat dengan semua guru, saya backingnya, saya bilang, saya backupnya, dan beliau terpilih jadi Ketua PGRI Aceh Besar. Kemudian saya dorong beliau, silakan lanjutkan ke PGRI Aceh. Dan saya tetap menjadi penasehat dan selalu mendukung semua kegiatan PGRI. Terima kasih banyak Pak Jajen. Saya banyak ilmu saya dapati dari Bapak tadi, walaupun kadang-kadang saya matikan videonya, karena walaupun saya di rumah, saya banyak tamu, Pak. Ini tamu lagi baru sampai. Ya, karena saya hari ini tidak ke kantor. Hari ini saya standby. Saya sangat menghargai undangan hari ini.
Sehingga semua surat menyurat saya selesaikan di rumah hari ini, Pak. Jadi saya menghargai undangan Pak ini. Semua sebentar lagi datang lagi tamu. Saya bilang kan rumah saya hari ini jadi kantor. Jadi saya fokus kepada kegiatan yang dibuat oleh PAI. Yang saya hormati mahasiswa dan adik-adik semua yang saya sayangi semuanya. Ingin rasanya saya tetap muka langsung. Saya bilang sama Pak Marzuki, kalau bisa saya tetap muka langsung sekali dengan calon mahasiswa. Dan juga yang saya hormati semua para dosen yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya mungkin tidak akan men-share bahan, memang sudah saya buat supaya lebih fokus kita berdiskusi. Karena di sini Pak Marzuki memberi saya lebih kepada pengalaman. Jadi saya memang sudah buat bahan, ini bahannya saya buat, nanti kalau perlu saya kirim. Tapi karena Pak Marzuki bilang pengalaman saja Pak Kadis. Jadi saya akan menyampaikan hari ini bagaimana pengalaman saya dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Sebelumnya, sebagaimana sampaikan Pak Zulkhairi tadi adalah saya sebelum jadi dosen, saya bekerja di NGO di USAID, DBE 1, saya Distrik Koordinator Pendidikan. Saya 5 tahun sebagai bekerja di NGO. Kemudian setelahnya saya jadi dosen. Kemudian saya jadi dosen di UIN Sumatera Utara. 2009 saya jadi dosen UIN Sumatera Utara di PAI UIN Sumatera Utara. Kemudian 2014 saya ngurus pindah ke Aceh. Saya ngurus pindah ke Aceh dan pada saat itu IAIN sedang berubah ke UIN. Maka adalah beberapa jurusan baru seperti pendidikan teknik elektro dan jurusan-jurusan lainnya. Begitu saya balik ke Aceh, saya dipercaya dengan Pak Marzuki menjadi Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Ada beberapa kegiatan dan temuan-temuan baru inovatif yang kami lakukan di elektro, termasuk salah satunya adalah Islamic Jammer, Pak Marzuki ya. Apa namanya Pak Marzuki kemarin? Ya, Islamic Jammer. Ya, Islamic Jammer kita mendapatkan penghargaan dari Korea Selatan, Pak Marzuki ya. Ya, betul sekali. Dari Korea Selatan. Nah, ada ini dimuat di Metro satu, TV juga. Oh, Metro TV. Ini salah satu inovasi yang ketika kami dipercayakan menjadi Ketua Prodi, ada sebuah inovasi yang kami lakukan bahwa sebenarnya mahasiswa UIN itu orang hebat. Mahasiswa ini orang-orang hebat sebenarnya, karya-karyanya maju. Tetapi bagaimana cara kita mengelolanya? Bagaimana cara pimpinan, cara mahasiswa, cara jurusan mengadopsi atau menyemangati mereka untuk memunculkan karya-karya inovatif baru. Adik-adik semua yang berbahagia, kita harus pahami bahwa apa yang kita lakukan, kita punya landasannya Al-Quran dan Hadis. Jauh-jauh hari, Al-Quran telah mengingatkan kita, terutama dalam surat Al-Mujadilah, bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat siapa yang Allah angkat. Jangan salah. Yang Allah angkat pertama adalah amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Amanu artinya orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Apa ini mana nih, kehilangan suara ya? Jaringan Pak, banyak yang terkeluar sendiri Pak. Jaringan. Oh iya. Salahuddin Ya, sama jaringannya lagi nggak bagus. ya, Pak Marzuki. jaringan Pak. Pak Marzuki masih di ruangan? Banyak keluar sendiri Pak. Terkeluar sendiri ya? Banyak keluar Pak, keluar sendiri banyak. Iya betul Pak. Saat Marzuki, kita sabar dulu ya kawan-kawan ya. Keluar sendiri dari apa? Nggak tahu ya. Hadir ya. Oh iya ya, Bu Sri hadir, alhamdulillah, mantap. Ya, Pak. Mana Pak Salahuddin? Pak Salahuddin coba. Udah ada masuk lagi?
Tadi Bapak tuh terkeluar sendiri juga, Pak. Mati laptop mungkin. Padahal Ya, Pak. sedang sangat penting sekali yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya, coba saya dapat. Kawan-kawan jangan lupa ngisi absen ya. Kawan-kawan sudah ngisi absennya? Belum, Pak. Belum. Gimana link absennya, Pak? Oh ya, sebentar ya, saya nyalu sama Bentar ini. kita kirim, Mbak. Oke, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Juga kakak kata mau ulam, Sabar ya, Oke, kawan-kawan, jangan ada yang keluar ya. Pak, Baik, Pak. saat Jejen Musfah setia nih menemani kita, alhamdulillah. Absennya. Sudah disampaikan Bu semua ada kepada mahasiswa. Ya, Ada memang surat mereka tetap absen. belajar dari Iya. ini seperti disampaikan oleh Ustaz Dr. Jejen Musfah tadi, perlu sekali jaringan internet yang kuat. Kalau enggak ya seperti ini ya, Pak Jejen ya. Betul ya? Enggak boleh dengan paket 10.000 ya, Pak ya. Ya, mana Pak Salahuddin sudah bergabung atau belum ya? Nak telepon kah? Kali. Coba ngebuka. Sedang bergabung. Oh, On dengan proses. PWI. On proses. Ini baru normal. Tadi memang nggak normal, Ustadz. Makanya ini udah normal lagi. Oh iya. Tadi nggak keluar gambar. Semuanya gelap. Pak, kalau absen kami disiapkan untuk maba gimana, Pak? Ya, lagi Berlaku. di Absen kuliah tetap Ustaz Khairi. Nggak bisa diakses, Pak ya? Ya. Bisa, kalau siakat bisa kan kayak biasa. Kalau memang ada jadwal kuliah tadi pagi, Sama jam Marzuki, kedua, jam ketiga. Ya, Ustaz Khairi. sembari kita tunggu Pak Salahuddin, gimana kalau kita langsung diskusi dengan Pak Jejen? Nih beliau setia nih menemani kita. Ya, boleh. Silakan. Ya, nanti tolong Ustadz sama Marzuki pantau kalau Ustadz Pak Salahuddin sudah masuk, kita minta lagi beliau ya. Sekarang kita diskusi dengan Pak Jejen. Kawan-kawan semuanya, sudah masih ingat ya materi yang disampaikan oleh Pak Jejen? Masih ingat ya kawan-kawan ya? Jadi tentang strategi pembelajaran daring di masa COVID ini. Sekarang saya persilakan 3 orang mahasiswa dulu untuk bertanya. Silakan kawan-kawan, boleh tunjuk tangan ya. Bisa ya, paham ya cara tunjuk tangannya? Baik, silakan kawan-kawan, ada yang mau bertanya, 3 orang mungkin. Halo, ini mahasiswa PAI harus rajin bertanya. Kalau nggak rajin bertanya, nanti payah nih di semester-semester yang akan datang ya. Oh ini udah, Hijaz Khalilullah. Nah, silakan Hijaz Khalilullah. Ya, silakan Hijaz, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf sebelumnya agak ribut. Ini berhubung jaringan di rumah nggak pas. Ya nggak masalah, silakan Hijaz. Jadi saya ingin bertanya. Suaranya dibesarin ya. Ya Pak. Ingin bertanya untuk semester ini di awal ini apakah ada penyetokan atau pembagian data atau paket data untuk mahasiswa baru Winara Diri, berhubung kami juga ya gimana jaringan kurang pas, mungkin di rumah keterbatasan juga membutuhkan kuota ataupun fasilitas yang mendukung untuk kuliah online. Sekian, Oh ini Pak. berarti berarti pertanyaannya untuk pemerintah ya, bukan Iya. untuk Pak Jejen. Pertanyaan untuk Pak Jejen.
Ya, Hijaz. Baik, sudah hilang suara nih Khalilullah. Kang, baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Azhari Pak. Sudah ada satu dari Hijaz. Silakan Azhari. Gini Pak, tanya saya Pak. Gini Pak, apakah lulusan Prodi PAI Pak bisa bekerja selain jadi guru Pak gitu? Seperti bekerja di kantor Kadisdik, kantor Kemenang gitu Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Pertanyaan dari Azhari sudah ada 2. Satu lagi. Ada yang mau tanya? Satu lagi kawan-kawan, ada yang tunjuk tangan nih, siapa nih? Oh, Azhari udah. Yang lain? Setelah bertanya langsung dimatikan ya. Ada Nur Fatimah. Hafifah dan Fatimah satu lagi. Fatimah Khairil, silakan Fatimah. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Fatimah Khairil. Ada satu lagi Nur Hafifah nanti ya. Oh, baik, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana menjadi mahasiswa yang tetap aktif berorganisasi tanpa membelakangi akademik? Ya, sudah nyambung kembali. Oh, luar biasa. Baik. Tadi, oh, baik. Tantuan. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Silahuddin di tengah kita. Ya. Kita dengar dulu ya dari Pak Silahuddin, nanti kita lanjut lagi dengan sesi tanya jawabnya. Silakan Pak Silahuddin. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya sambung lagi bahwa yang Allah angkat itu adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita kalau hanya berilmu tetapi tidak beriman, tidak Allah angkat derajatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya beriman, hanya solat saja dan sebagainya tapi enggak berilmu, juga Allah tidak akan mengangkat derajatnya. Nah, adik-adik semua yang berbahagia. Sekarang kenapa kita perlu berorganisasi kita sebagai mahasiswa? Karena inti yang diberikan ke saya adalah judulnya adalah organisasi skill dan tantangan dunia kerja. Jadi saya percepat saja, takut nanti putus lagi. Ini kelemahan dunia maya ini kelemahannya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Jejen tadi bahwa kita pembelajaran sekarang dilakukan dengan daring, dilakukan dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Kalau daring, ada mahasiswa menyebutkan bukan daring, darling katanya. Artinya begitu sedang belajar di stop video ya mereka asik akhirnya WA dengan teman lainnya, darling akhirnya bukan daring. Nah, tapi saya yakin mahasiswa PAI ini semua daring, betul-betul daring, belajar dalam jaringan. Bagaimana kata Pak Zul Khairi tadi, menulis yang perlu dan berdiskusi. Karena mengapa kita belajar ini singkat sekali. Jadi mahasiswa itu singkat sekali, tidak terasa. Ada yang cum laude itu nggak sampai 4 tahun selesai, ya kan? Sebentar saja selesai. Apa yang kita lakukan ketika menjadi mahasiswa sehingga ilmu kita itu bermanfaat? Nah, inilah salah satunya adalah kita bisa menambah pengetahuan itu di organisasi. Kalau di kuliah kan sebentar saja, 2 SKS, 4 SKS selesai, Anda pulang. Nah, ketika waktu sisa itu kemana Anda gunakan? Apakah Anda menghabiskan waktu di kedai kopi? Ada yang main video, main game, main chip. Ini mahasiswa-mahasiswa yang masa depannya suram. Yang duduk di kedai kopi berjam-jam main chip, main video, main game itu suram masa depannya. Makanya diingatkanlah wa yahsallati law taraku min khalfihim duryatan di'afan hafu alaihim. Takutlah kita kalau meninggalkan generasi di belakang kita lemah. Yang maksud lemah seperti tadi. Dia lemah berorganisasi, lemah kemampuan, lemah iman dan lemah sebagainya. Maka adik-adik yang berbahagia, kenapa kita harus berorganisasi di zaman ini adalah yang pertama adalah organisasi itu akan menumbuhkan kepada Anda, akan memberikan kemampuan kepada Anda melatih mental, melatih kemampuan Anda. Kalau di kampus mungkin hanya sebentar waktunya. Ketika ada pemaparan misalnya, ada presentasi sebentar saja. Tapi di organisasi itu akan punya waktu banyak sekali. Akan banyak sekali waktunya berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, Anda belajar memecahkan masalah. Dalam organisasi, misalnya di HMJ, di mahasiswa jurusan, di BEM, atau di mahasiswa di HMI, di Al-Wasliyah, di PI, di mana saja, di PGRI nantinya misalnya, itu memberikan kekuatan kepada Anda bagaimana melatih memecahkan masalah. Kemudian melatih Anda leadership, kepemimpinan. Itu semua Anda dapati ilmunya di organisasi, di kuliah dan organisasi. Kemudian yang Anda dapati lagi adalah pergaulan.
silaturahmi. Anda akan mengenal banyak orang. Anda kan tidak tahu teman-teman Anda yang sedang kuliah sekarang itu jadi apa nantinya. Ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi politisi, jadi DPR, jadi pejabat. Ketika berorganisasi nantinya, teman-teman ini tetap akan terjadi. Dia silaturahmi dalam organisasi itu beda dengan lainnya. Itu sangat mengekat. Ada ukhuwah. Ukhuwahnya mendalam sekali di organisasi. Maka saya sangat menganjurkan adik-adik semua selain kuliah, gabunglah dengan berbagai organisasi. Tunku Dul Khairi, Pak Marduki, dekan kita itu orang-orang organisasi. Apalagi Pak Jejen. Pak Jejen ini memang jelas dia sekjen PB PGRI. Semua orang-orang hebat sekarang itu adalah orang-orang yang pernah menggeluti organisasi. Kemudian selanjutnya di organisasi membentuk karakter. Kita ada ciri khas. Ada gaya kita. Coba lihat, orang berorganisasi dengan tidak organisasi pasti berbeda. Jadi pemimpin pasti berbeda. Jadi dosen pasti berbeda. Lebih-lebih kalau hanya kutu buku, dia akan berbicara apa ada di buku. Padahal dunia ini terus berkembang. Okey, kita jadi kutu buku, tapi kita juga jadi organisatoris. Kita belajar berbicara, belajar bergaul, belajar berteman, sharing informasi, itu di organisasi. Tapi jangan salah memilih organisasi. Ini yang paling penting. Kalau salah memilih organisasi, maka Anda akan dibentuk, watak Anda itu akan berbeza dengan lain. Kemudian di organisasi juga sebagai ajang pembelajaran kerja nyata. Di organisasi kita harus bekerja. Bagaimana sebuah kegiatan harus kita sukseskan tanpa ada dana. Nah, kita harus, biasanya kita diputar otak kita, bagaimana kegiatan itu ada dana. Buat proposal, buat baksos, buat seminar, sehingga ada anggaran itulah yang kita gunakan untuk menghidupkan organisasi. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman lainnya. Biasanya orang organisasi itu siap menghadapi segala keadaan, segala zaman. Saya hari ini sebagai dosen, masuk dunia struktural itu sulit sekali. Nanti Pak Jejen bisa menjelaskan bagaimana sulitnya masuk dunia birokrasi. Kalau Pak Dekan sudah tahu misalnya. Sulit sekali, karena kita menghadapi masalah yang tidak tertulis. Kalau di kampus, kita belajar 1+1 2, tidak bergeser. Kalau masuk dunia struktural, dosen seperti Sakadi sekarang, 1+1 bisa jadi 10. Bisa jadi 15. Enggak logis kadang-kadang. Tetapi bagaimana pengalaman organisasi itu kita diajarin memecah masalah. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun menjadi kadis pendidikan terbesar. Dan kemarin Alhamdulillah saya terpilih sebagai Ketua Forum Kadis se-Aceh. Jadi ada 23 kabupaten, saya dipercayakan sebagai Ketua Forum Kadis Pendidikan se-Aceh. Ini juga berkat organisasi, padahal secara usia saya paling muda. Secara ilmu saya tidak ada apa-apanya dibanding orang lain. Orang lain sudah dewasa, sudah pengalaman, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi kadis. Tapi saya tidak ada apa-apa, saya tidak ada kemampuan apa-apa. Tetapi hanya bagaimana kita memanage teman-teman, mengajak teman-teman untuk berbuat sesuatu. Adik-adik semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Ada pertanyaan lain. Kenapa Anda kuliah? Tadi saya sudah mengatakan pertanyaan masih. Kemudian ada pertanyaan, kenapa Anda kuliah? Tentunya Anda kuliah yang pertama karena disuruh orang tua. Yang kedua bisa jadi Anda kuliah karena keinginan Anda sendiri. Yang ketiga bisa jadi Anda kuliah karena ajakan teman-teman. Karena teman-teman kuliah, saya kuliah juga. Yang keempat bisa jadi Anda kuliah mau cari jodoh. Kan cari jodoh. Sehingga banyak sekali belum selesai kuliah sudah jodoh. Sudah dapat yang istri, dapat suami, yang suami dapat istri, selesailah. Semester 3 sudah selesai. Dia dapat jodoh karena tujuannya itu. Ya kan? Ada orang mahasiswa sibuk semester pertama sudah pacaran. Ini tapi di sini enggak, mahasiswa apa yang enggak Pak Dul Khairi ya. Pak Marduki ini mahasiswa ini baik-baik. Semester pertama sudah pacaran, kapan dia belajar? Kapan dia berorganisasi? Dia sibuk kemana-mana berdua. Ya kan? Dunia ini hanya milik berdua. Dunia ini milik rame-rame. Dunia ini milik orang lain. Ya kan, milik rame-rame. Kapan Anda berteman dengan orang lain? Sampai selesai kuliah, 2 teman Anda. Anda dengan pacar Anda. Tidak ada yang lain. Ini pengalaman. Saya jadi mahasiswa udah pengalaman. Jadi yang saya sampaikan ini apa? Saya tidak pacaran ketika kuliah. Kenapa? Saya ingin berorganisasi. Baru saya pacaran setelah saya dapat kuliah. Saya berkeluarga. Teman dapat, istri dapat. Kalau Anda fokus kepada pacaran, pacar dapat. Tapi yang lain tidak dapat. Innama a'malu binniat. Ini yang diajari oleh Pak Muslim dulu. Pelajaran PAI ini. Semuanya tergantung pada niat. Mindset kita.
Kalau kita sudah block, mental block namanya, ini ilmu Pak JJ nanti, mental block, kita di-block. Kita tidak bisa kemana-mana lagi. Seakan-akan kuliah, belajar, pulang, selesai. Tidak. Kenapa Anda kuliah? Saya ulang lagi. Bisa jadi ada jadi pengusaha. Makanya ada ambil jurusan SMK. Kalau Anda masuk PAI, nggak ada banyak pilihan. Menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pendidik, menjadi ulama. Tetapi yang lain bisa Anda dapati, menjadi pengusaha, menjadi teknokrat, menjadi politisi, didukung oleh organisasi. Jadi dia balancing dia, ada keseimbangan, ada integratif antara kuliah dengan organisasi. Nah, adik-adik semua yang saya muliakan bahwa menjadi mahasiswa itu banyak godaan. Godaan pertama yang saya sampaikan tadi, godaan pertama adalah pergaulan bebas, pacaran, narkoba. Ini godaan pertama. Saya sudah menjadi dosen UIN Sumatera Utara. Saya di Medan, saya ngajar 5 tahun. Saya paham sekali bagaimana watak mahasiswa itu. Saya sudah mengajar beberapa perguruan tinggi. Saya sekarang masih mengajar di Poltekkes, kebidanan, pendidikan agama saya ngajar. Saya sudah mengajar di Al-Wasliyah di kampus. Saya sekarang mengajar di STI. Ada beberapa kampus saya ngajar. Saya belajar tipologi mahasiswa itu. Dan saya lihat sampai dia sukses, mahasiswa yang mana yang sukses. Jadi godaan kita yang pertama, hati-hati ya adik-adik semuanya. Yang pertama adalah pergaulan bebas, narkoba, itu pergaulan, itu yang akan menghancurkan Anda, godaan. Yang kedua, godaan kedua adalah kemajuan IT. Main game, main chip, berjam-jam Anda duduk di kedai kopi. Boleh di kedai kopi. Sebentar saja 15 menit ngopi, selesai pulang. Ini berjam-jam main domino, main game, main chip. Kapan Anda belajar? Kapan Anda berinteraksi? Kapan Anda membantu orang tua kalau tinggal di kampung? Anda ke sawah. Saya ke sawah. Saya tidak balik ke kebun. Kenapa bantu orang tua? Kemudian selanjutnya adalah yang godaan masalah copy paste. Ini yang sampaikan Pak JJ tadi. Anda buat skripsi copy paste. Anda buat makalah copy paste. Kalau kita tanya apa Anda tulis, tidak paham Anda. Karena tulisan orang Anda copy. Tapi kalau Anda catat, seperti sampaikan, saya sepakat tadi Pak JJ. Sangat mendalam penyampaian Bapak, sangat praktis tadinya. Kalau hanya copy paste tidak dapat ilmu Anda. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan pulan atau pulin, tunggu dulu saya buka laptop. Tunggu dulu saya lihat copy paste. Kenapa? Ilmu tidak masuk di sini. Ilmu hanya sebatas di pandangan mata. Tidak dapat Anda, nggak dapat. Zuk ilmu nggak dapat. Ini kalau bahasa Pak Abdul Khairi ini, bahasa filosofisnya, bahasa agama zuknya nggak dapat. Tidak, kalau main silat itu nggak dapat silah namanya. Makanya silat. Kalau dapat silat itu kita refleksnya muncul. Belum dipukul orang kita udah ini karena refleks. Zuknya nampak. Nah, kemudian godaan selanjutnya adalah ingin cepat lulus. Pokoknya selesai. Ini godaan kuliah. Maka oleh sebab itu godaan ini mari sama-sama dibarengi dengan beberapa kegiatan lain. Kalau tidak, dunia nyata nanti sulit sekali adik-adik sekalian. Sekarang coba kita lihat, banyak pekerjaan sudah hilang sekarang. Pos hilang sekarang. Ya kan? Apalagi, semua hilang sekarang. Telepon biasa hilang. Tak ada lagi pekerjaan itu sekarang. Sebentar lagi mungkin banyak tenaga ADN tidak ada lagi, hilang. Guru pun akan hilang. Kenapa? Orang pakai PJJ. Satu orang guru bisa mengajar ribuan, ratusan. Pakai daring. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa kemampuan lain yang harus Anda miliki jika ingin sukses belajar. Apa? Jika Anda ingin sukses dalam hidup ini, minimal seorang mahasiswa itu memiliki 7 keahlian. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Berbicaralah, duduklah, sopan santun. Ada kaulan layinan, kaulan, ini banyak lagi. Ini Pak Zulkhairi nanti menjelaskannya. Banyak sekali komunikasi yang efektif. Jangan salah komunikasi. Begitu komunikasi efektif, itu salah satu Anda sudah memiliki skill. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikir kritis. Kritis ini bukan hanya mencari kesalahan orang. Sekarang ini yang salah. Begitu salah orang kritik. Kritis ini adalah menemukan inovasi-inovasi baru. Bukan mengkritik pemikiran orang. Ini yang salah Pak Abdul Khairi ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Muncul netizen, tak apa-apa. Semua pakar sekarang. Tak apa pakar. Yang penting pakar. Orang pakar, kita pakar.
Pakar itu punya ilmu, berbicara dengan hati. Sakit hati nggak orang kalau kita bicara itu? Mahasiswa seperti itu, jangan asal protes. Jangan asal protes. Kadang-kadang bangga. Itu salah. Saya anak jalanan. Saya ikut demo sejak tahun 98. Tanya Pak Abdul Khairi. Saya berkali-kali saya kena gas air mata. Berkali-kali saya kena rotan, dipukul. Saya ketua himpunan mahasiswa Aceh Besar. Saya ketua HIMAP tahun 99. Pada masa itu masih DOM. Saya tu ketua HIMAP. Alhamdulillah saya dipercaya sekarang ketua HMI, ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kemarin saya baru dilantik ketua Majlis Pendidikan Al-Wasliyah. Semua di organisasi. Tidak ada arti, saya sudah melihat, tidak ada arti kita menjelekkan orang lain, tidak ada arti. Dalam agama dikatakan wala tajassasu. Jangan ceceri. Teamworknya bisa jadi Cut, bisa jadi Anisah misalnya. Dia bisa menjalin kerjasama dengan Cut atau Farhan atau Zaitun. Jangan saling memotong. Silaturahmi, teamwork yang kuat. Ini yang dibangun oleh berbagai mahasiswa lain yang di luar negeri. Saya sudah berteman bagaimana mereka kemarin saya ke Jepang. Di Jepang saya melihat mahasiswa itu. Saya kemarin ke Jepang, saya ke kampus di Jepang. Saya melihat mereka kompak sekali. Mereka saling mendukung lain-lainnya. Bapak Ibu bahagia, yang keempat yang dimiliki adalah penelitian. Dari sekarang belajarlah meneliti. Berteman dengan orang-orang peneliti. Abdul Khairi, Pak Marzuki, itu orang-orang hebat. Berteman dengan mereka. Paling kurang dapat ilmunya. Kemudian adalah PD, percaya diri. Percaya diri ini kunci sukses menghadapi tantangan zaman ini. PD itu bukan pungut dikit. Ya, percaya diri. Anda yakin dengan kemampuan Anda. Kalau tidak, kita akan digilas oleh